Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris, yaitu suggestion and obligation. Suggestion atau dalam bahasa Indonesianya saran. Sementara obligation, kewajiban atau keharusan. What makes them different? Apa sih perbedaannya? Suggestion atau saran yaitu pernyataan yang jika dilaksanakan akan lebih baik. Tapi kalaupun tidak dilaksanakan tidak mengapa, tidak akan ada konsekuensinya. Sementara obligation, kewajiban atau keharusan yaitu pernyataan yang harus atau wajib dilaksanakan guys. Dan jika tidak dilaksanakan akan ada dampak negatif atau konsekuensinya. Jadi tekanan untuk obligation ini jauh lebih tinggi, bersifat memaksa dibandingkan suggestion. There are several words we can use in both suggestion and obligation. Ketika kita akan memberikan saran kepada seseorang, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan guys. Should, let, why don't you, atau juga why don't we, had better, how about, and what if. Sementara untuk menyatakan kewajiban atau ketika kita mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, kita bisa menggunakan kata must, have to, dan has to. Oke, untuk lebih jelas membedakan antara suggestion sama obligation, Kak Dedi akan berikan beberapa contoh terlebih dahulu guys. Misal, di dalam kelas, ada salah satu dari teman kalian yang sakit kepala, guys. Coba, apa yang akan kamu katakan kira-kira? Kamu harus pergi ke dokter, ataukah kamu seharusnya pergi ke dokter? Harus atau seharusnya? Oke. Pergi ke dokter sebenarnya itu sebuah saran aja. Kenapa? Karena ada alternatif lain ketika sakit untuk tidak pergi ke dokter. Melainkan, misal, minum obat dari apotek atau cukup istirahat saja di UKS. Itu berarti masuk ke suggestion atau saran. Contoh yang lain guys. Untuk umat muslim, sholat 5 waktu, subuh, asar, isya, dan yang lainnya, kira-kira kewajiban atau saran guys? Melaksanakan sholat 5 waktu termasuk kewajiban. Kamu harus sholat 5 waktu dalam sehari. Loh, kenapa kewajiban kak? Karena kalau tidak melaksanakannya, maka akan ada konsekuensinya atau dampak negatifnya. Apa? Ya, berdosa. Contoh yang lainnya guys. Datang tepat waktu ke sekolah, kira-kira menurut kalian kewajiban atau saran? Kalau tidak datang tepat waktu ke sekolah, tentunya akan ada sanksinya ya. Apakah akan dilaporkan kepada orang tua kalian bahwa kalian datang telat ke sekolah, ataupun kalian akan dikasih tugas tambahan oleh guru. Oke, berarti datang tepat waktu ke sekolah merupakan contoh dari kewajiban, obligation. Kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Pertama-tama, Kak Dedi akan jelaskan mengenai suggestion. Ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menyatakan saran guys, atau suggestion. Should artinya seharusnya, let's artinya mari kita, atau ayo. Why don't you atau why don't we, mengapa kamu tidak atau mengapa kita tidak. Had better, lebih baik. How about, what if diartikan bagaimana jika. Oke, apa sih perbedaan penggunaan keenam kata ini? Setelah kata should diikuti dengan base verb atau kata kerja pertama dasar guys. Setelah let's juga sama, diikuti kata kerja pertama dasar. Why don't you, why don't we, juga sama, diikuti kata kerja pertama dasar. Had better, diikuti kata kerja pertama dasar juga. How about, nah ini agak beda guys. Setelah how about diikuti oleh verb ing, verb ing. Setelah what if diikuti subject.
bisa you, bisa we, dan seterusnya. Kemudian diikuti kata kerja pertama. Oke, kita ambil contoh kalimatnya guys. Untuk kasus teman yang sakit, kamu seharusnya pergi ke dokter. Nah, kita bisa menggunakan kata should guys. Oke, you should go to a doctor. Setelah kata should, di sini ada penggunaan kata kerja pertama dasar guys. Kemudian let's diikuti kata kerja pertama. Let's go to a doctor. Mari kita pergi ke dokter. Artinya yang memberikan saran ikut menyertai orang yang sakit tersebut ke dokter. Ikut menemani guys. Setelah let's diikuti kata kerja pertama dasar. Oke, ungkapan lain bisa kita gunakan, misalkan why don't you atau why don't we. Why don't you go to a doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Nah, ini sarannya apa ya? Meminta orang yang sakit atau teman yang sakit tersebut untuk pergi ke dokter. Kalau misalkan kalimatnya why don't we go to a doctor? Ini memberi saran agar pergi ke dokter, dan orang yang memberikan saran juga menyertai. Ini sama dengan penggunaan let's guys. Kemudian had better. You had better go to a doctor. Kamu lebih baik pergi ke dokter. Di sini juga sama, ada penggunaan kata kerja pertama dasar. Oke, how about? How about going to a doctor? Bagaimana jika pergi aja ke dokter? Oke, setelah how about diikuti oleh verb ing. Go menjadi going. Oke, and the last one, what if? What if you go to doctor? Setelah what if diikuti kata kerja pertama dasar guys. Bagaimana jika kamu pergi ke dokter aja? Oke, ini beberapa penggunaan ungkapan yang bisa digunakan dalam memberikan saran atau suggestion. Bagaimana guys dengan penjelasan suggestion? Bisa dipahami kan? Oke, sekarang penggunaan obligation atau kewajiban atau juga diartikan keharusan. Nah, ada 3 kata yang bisa kita gunakan guys. Must, have to, dan has to. Ketiga kata ini diartikan harus. Nah, perbedaannya apa? Must digunakan untuk semua subjek, bisa I, you, we, they, she, he, dan it. Sementara have to digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Has to digunakan untuk she, he, dan it. Oke, itu perbedaannya. Ada perbedaan di penggunaan subjek. Kak, ada nggak sih perbedaan lain antara penggunaan must, have to, dan has to? Ya, ada guys. Must digunakan ketika kewajiban atau keharusannya itu muncul dari faktor internal atau dari dalam diri sendiri guys. Sementara have to dan has to, kewajiban atau keharusan atau mengharuskan melakukan sesuatu karena ada faktor eksternal atau dari luar diri orang yang bersangkutan. Bisa karena ada aturan atau yang lainnya guys. Misal nih, kamu mau belajar kelompok bersama temanmu, si Budi nih malam hari. Sebelum pergi, kamu izin dulu dong ke ibu kamu. Ibu kamu bilang, kamu boleh belajar kelompok bersama si Budi, asalkan jangan lebih dari pukul 10 malam. Kalau tidak, ibu akan mengunci pintu dan kamu tidak bisa masuk rumah. Oke, pergilah tuh kamu ke rumah si Budi. Menjelang pukul 10 malam, kamu bilang ke si Budi, Bud, kayaknya saya harus pulang deh. Coba,
Pertanyaannya, apa yang mengharuskan kamu pulang? Tentunya aturan dari ibu kamu, karena kamu takut kalau pulang telat atau lebih dari pukul 10 malam, kamu tidak bisa masuk rumah karena ibu kamu sudah mengunci pintu. Oke, maka untuk kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan kata have to atau has to. Oke, contoh yang lainnya, kondisinya mirip guys. Kamu belajar berkelompok bersama si Budi malam hari. Menjelang pukul 10 malam, kamu bilang, Bud, kayaknya saya harus pulang deh. Saya ngantuk. Coba guys, apa yang mengharuskan kamu pulang? Ngantuk. Dari diri sendiri. Maka untuk menyatakan hal tersebut, kita bisa menggunakan kata must. Oke, bisa dipahami perbedaannya? Must, keharusan. Karena ada faktor internal. Have to, has to, keharusan atau kewajiban. Karena ada dorongan dari faktor eksternal atau dari luar. Oke, kita tuliskan contohnya ya. Misal, kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Oke, berarti gunakan kata have to atau has to. You have to come to school on time. Kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kenapa datang tepat waktu ke sekolah? Ya, karena ada aturan yang mengharuskan kamu datang tepat waktu ke sekolah. Kalau tidak, ya kamu akan dihukum. Faktor eksternal yang melandasi kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Atau kasus yang tadi guys, saya harus pulang karena takut ibu saya tidak mengizinkan saya masuk rumah. Kita bisa menggunakan kata have to juga guys. I have to go home because I am afraid my mother will lock the door and I cannot enter my house. Oke, contoh yang lainnya. Saya harus pulang karena saya mengantuk. Nah, untuk kasus ini kita harus menggunakan kata must. I must go home now. I'm sleepy. Saya harus pulang sekarang. Saya ngantuk. Yang mengharuskan pulang sekarang itu faktor internal, guys. Ngantuk. Oke. Contoh yang lainnya. Dia harus mengenakan seragam ke sekolah. Misalkan dianya itu laki-laki, guys. Kita menggunakan kata must atau have to, has to, guys. Oke, karena mengenakan seragam ke sekolah adalah aturan dari sekolah, berarti yang mengharuskan pakai seragam itu adalah faktor eksternal, guys, aturan dari sekolah. Maka kita harus menggunakan antara have to dan has to. Tapi karena subjeknya he atau she, maka yang digunakannya adalah has to. She has to wear school uniform. Dia harus mengenakan seragam sekolah jika pergi ke sekolah. Okay guys, that's the difference between suggestion and obligation. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Oke, untuk lebih memahami lagi, Kak akan berikan beberapa soal untuk membedakan apakah yang digunakannya suggestion ataukah obligation. Guys, kita kerjakan bareng soal latihannya. Ini ada 6 soal latihan. Kita isi apakah jawabannya suggestion ataukah obligation. Okay, number 1. I blah 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 come early to the railway station. My train leaves at 5 a.m. Oke, saya titik-titik datang lebih awal ke stasiun kereta. Keretanya akan berangkat pukul 5 pagi. Nah, kira-kira ini saran ataukah termasuk keharusan, kewajiban, guys? Coba perhatikan. Kalau misalkan datangnya tidak lebih awal, kira-kira telat nggak? Kalau kemungkinan telat, apa yang terjadi? Ya, kalau telat berarti akan ketinggalan kereta, guys. Berarti kalimat ini termasuk kewajiban atau keharusan. Oke, kewajiban atau keharusan ini muncul dari faktor eksternal, guys. Kenapa? Karena ada jadwal kereta api yang mengharuskan kita datang ya sebelum keberangkatannya. So we have to use obligation.
Nah, karena subjeknya I, maka kata yang digunakan bisa menggunakan kata have to, karena faktor eksternal. I have to come early to the railway station. My train leaves at 5 a.m. Okay, next number 2. We blah 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 have driving license to drive a car. Kita titik-titik memiliki SIM, surat izin mengemudi guys, untuk mengendarai mobil. Coba, untuk mengendarai mobil wajib atau seharusnya memiliki SIM? Kalian mengendarai mobil ke jalan raya, ketemu polisi, dilihat, ditanya mana SIM-nya, nggak bawa, ditilang guys. Oke, berarti untuk kalimat kedua termasuk menyatakan kewajiban. Dan kewajibannya muncul dari faktor luar, aturan berlalu lintas, harus memiliki SIM. Oke, sama dengan nomor 1, berarti guys jawabannya we have to. We have to have driving license to drive a car. Okay, next number 3. It is raining hard outside. Blah 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 watch documentary film instead of going out. Di luar hujan deras. Titik-titik nonton film dokumentari atau film dokumenter daripada pergi keluar. Nah, kira-kira ini masuk saran atau kewajiban guys? Nonton film dokumenter karena hujan di luar. Kan selain nonton film dokumenter, mungkin bisa main game atau misalkan baca buku, banyak pilihan ya guys. Oke, berarti ini termasuk kalimat saran guys. Jadi kita bisa menggunakan kata should atau kata yang lainnya. Untuk di kalimat ini kira-kira kata apa guys yang tepat? Hujan di luar deras. Bla 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 menonton film dokumenter daripada pergi keluar. Oke, di sini nggak ada penggunaan subjek guys. Kayaknya ini lebih tepat menggunakan kata let's. Mari kita menonton film dokumenter daripada pergi keluar. Oke. So the answer for number 3 is let's. It's raining hard outside. Let's watch documentary film instead of going out. Okay, next number 4. You look so sleepy. You blah 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 have some sleep. Kamu terlihat ngantuk. Kamu titik-titik tidur. Kita melihat teman kita ngantuk. Kemudian kita berkata tidurlah. Kira-kira itu saran atau kewajiban guys? Bagaimana kalau tidak tidur? Misal minum kopi aja, bisa kan? Gak masalah. Oke. So number 4 is suggestion. Kita bisa menggunakan kata should untuk kalimat nomor 4 guys. You look so sleepy. You should have some sleep. Kamu terlihat ngantuk, kamu seharusnya tidur. Nah, ini saran guys. Next, number 5. All students, blah blah blah, come to school at 7 a.m. Semua siswa, titik-titik, datang ke sekolah pukul 7. Nah, ini pukul 7 berarti aturan guys. Aturan dari sekolah yang mengharuskan datang pukul 7 kepada para siswanya. Kalau nggak datang pukul 7 gimana kak? Telat? Ya, pastinya akan ada konsekuensinya guys. Akan ada sanksi. Oke, berarti ini menyatakan kewajiban dan datangnya dari luar, faktor eksternal, karena ini aturan sekolah. So we have to answer for number 5. Have to. Kak, bisa nggak menggunakan kata has to untuk kalimat nomor 5? Nggak bisa guys. Kenapa? Lihat subjeknya dulu. Subjeknya all students, kata gantinya they, maka kata yang digunakannya adalah have to. Karena has to itu untuk subjek she, he, dan it. The last, number 6, Nandu got a bad score in his English test. Oh, ini Nandu ini perempuan guys. Ini harusnya her. Nandu got a bad score in her English class. In her English test, she blah 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 study every day. Si Nandu ini dapat nilai yang jelek dari tes bahasa Inggris guys. Dia titik-titik belajar setiap hari. Coba, belajar setiap hari karena nilai jelek itu keharusan atau saran kira-kira guys? Bisa nggak belajarnya tidak setiap hari? Misalkan 2 hari dalam sepekan, 3 hari dalam sepekan, atau gantilah belajarnya tidak sendiri, belajar kelompok misalkan. Bisa kan? Ada alternatif lain.
Oke, berarti kalimat untuk nomor 6 termasuk saran. Nandu got a bad score in her English test. Kita bisa mengisi di kalimat keduanya menggunakan pernyataan saran. Bisa menggunakan kata should. She should study every day. Dia seharusnya belajar setiap hari. Belajar setiap hari, apalagi serius, itu lebih baik dibandingkan tidak. Itu penjelasan mengenai perbedaan suggestion and obligation, kalimat saran dan kewajiban. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami dengan mudah kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya, biar jika ada video-video pembelajaran terbaru lainnya, kalian yang pertama kali mendapatkannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.